Assalamualaikum ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak mulai sini ya. Oke, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan agenda kita pada bulan Ramadan ini. Agenda kita sekarang ini adalah agenda pertama mengenai kurma, yaitu dari bidang intelektual, yang mana kurma ini adalah kuliah pengantar maghrib ya. Jadi kita akan melaksanakan mungkin sebuah ceramah ataupun sebuah nasihat yang akan diberikan oleh teman kita sebelum waktu maghrib masuk gitu. Jadi kita insya Allah akan melaksanakannya setiap hari atau setiap hari ya nanti ya. Ya, insya Allah setiap hari ya. Kalau Setiap bisa hari. setiap hari. Insya Allah kita akan melaksanakannya setiap hari. Dan untuk kali pertama ini kita akan diberikan mungkin sehat ya oleh ketua umum kita yang Ricky Sriananda dan ya tidak memperpanjang waktu ya karena mungkin ini udah mau masuk maghrib juga, kita persilakan saja kepada ketum kita, kepada ketum waktu dan Zoom, maksudnya waktu dan live Instagram dipersilakan. Oke, terima kasih host dan juga sekaligus moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa nasihat untuk diri saya secara pribadi dan untuk kita bersama dalam agenda pertemuan pertama acara kurma pada Ramadan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya la an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini menjelang maghrib pada Ramadan yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bergabung pada acara kurma pada hari ini. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik ikhwan dan akhwat semua dimanapun berada yang melihat live streaming kurma pada sore hari ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah nasihat yang bertemakan ada 5 golongan orang-orang yang celaka di bulan Ramadan. Nah, tema ini sangat menarik kita bahas pada hari ini karena mumpung masih awal-awal Ramadan, tentu kita harus ada nasihat-nasihat yang bisa memberikan semangat bagi kita untuk menjalankan Ramadan pada tahun ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW akan menaiki untuk berkhutbah, menaiki mimbar untuk berkhutbah, pada tangga pertama itu beliau mengucapkan amin. Kemudian pada anak tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Kemudian pada anak tangga yang ketiga, Rasulullah SAW juga mengucapkan amin. Nah, setelah selesai sholat, para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga yang pertama sampai dengan anak tangga yang ketiga? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, pada anak tangga yang pertama aku mengucapkan amin karena Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang-orang yang ketika disebut namamu Muhammad tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Kemudian yang kedua, celakalah dan merugilah orang-orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak membuatnya untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga, Jibril
membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Lalu siapa saja golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini? Ada 5 golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang menganggap bulan Ramadan ini bulan yang biasa saja. Tidak ada yang berbeda dari bulan lainnya sampai berlalu Ramadan. Orang ini menganggap bahwa Ramadan itu biasa saja, sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Padahal Ramadan ini adalah penghulunya segala bulan. Di bulan Ramadan, seluruh amal kebaikan itu dilipat gandakan. Dan di bulan Ramadan ini, orang akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Karena betapa besarnya ganjaran kebaikan dan pahala yang Allah berikan terhadap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan. Padahal di bulan suci Ramadan, inilah segala pahala dilipat gandakan. Nah, orang yang menganggap bulan Ramadan ini biasa saja, itu ibaratkan orang yang melewatkan ganimah, harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Nah, itulah orang yang merugi yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan saja. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Banyak kita lihat di kalangan masyarakat dan di kalangan mahasiswa juga kita lihat bahwa banyak orang-orang yang ketika bulan Ramadan saja dia alimnya. Tapi ketika di luar bulan Ramadan, mereka ibaratkan lepas kendali. Di bulan Ramadan mereka bergiat-giat untuk melaksanakan ibadah. Tetapi setelah Ramadan berlalu, mereka lengah dengan ibadah itu. Nah, seperti halnya ketika bulan Ramadan, mereka rajin untuk sholat berjamaah, dan mereka kerjakan semua sholat-sholat yang dianjurkan, baik itu sholat sunnah seperti sholat duha, sholat rawatib, sholat tarawih, kemudian sholat tahajud. Mereka kerjakan itu. Tetapi ketika Ramadan berlalu, mereka kembali ke setelan awal atau mode awalnya, dan mereka meninggalkan itu. Dan inilah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Itu orang-orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan, sedangkan di bulan lainnya mereka tidak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Nah, ini khusus di bulan Ramadan itu ada namanya yang sedang kita laksanakan ibadah yang sangat spesial, yaitu saum, yaitu puasa. Nah, golongan orang yang ketika dia puasa, tetapi dia hanya menahan lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dengan dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, seperti itu mengunjing, menyebar fitnah, dan menghina. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah, sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya atau puasa. Jadi penting sekali kita menjaga lisan kita ketika berpuasa, jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian yang keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Nah, ini sangat penting sekali bahwa ketika bulan Ramadan itu banyak orang yang mengisi harinya dengan banyak tidur, kemudian begadang di bulan Ramadan. Kemudian di sore hari menghabiskan waktunya dengan ngabuburit. Padahal di sore hari itu kita disuruh untuk memperbanyak doa sebelum berbuka puasa, dan itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, ketika orang-orang ini yang tidur di siang hari bulan suci Ramadan serta bergadang dan melakukan hal-hal yang sia-sia di malam hari itu, dan ini adalah orang-orang yang seharusnya
di bulan Ramadan disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus, tadabbur Al-Quran, berzikir dan berinfak dan bersedekah, serta kebaikan lainnya. Penting di bulan Ramadan kita buat sebuah target. Ramadan kali ini kita akan menyelesaikan apa? Dan mudah-mudahan kita semua sudah punya target di bulan Ramadan kali ini agar kita bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan sehingga Ramadan ini tidak berlalu begitu saja. Kemudian yang kelima, yang terakhir, orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Ini yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, ketika datang bulan suci Ramadan, mereka masih bermaksiat. Selama bulan Ramadan, padahal terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seperti amal puasa. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dan demikian juga dengan puasa Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Nah, mumpung sekarang Ramadan masih awal, mari kita sama-sama tingkatkan amal ibadah kita. Kalau yang masih belum punya target-target di bulan Ramadan kali ini, segera buat target-targetnya di bulan Ramadan kali ini. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan tidak ada yang bisa menjamin kita bisa hidup sampai Ramadan ini berakhir. Dan jangan kita menjadi orang-orang yang celaka dan merugi ketika di bulan Ramadan kali ini. Karena Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi seluruh umat muslim. Seluruh umat muslim akan ditarbiyah, akan dididik di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selesai Ramadan berlalu dia akan menjadi takwa. Dan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 193 dikatakan bahwa puasa itu dilakukan untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari 5 golongan orang-orang yang celaka di bulan suci Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kali ini menjadi puasa yang bermakna, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ketua kita, Ricky Suryananda, atas nasihat yang telah dia berikan kepada kita semua, yang mana ada 5 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan, dan salah satunya adalah orang yang yang tiba-tiba alim di bulan Ramadan. Itu sangat mengena sekali. Mungkin itu juga cambukan bagi Anda sendiri ya. Dan kepada ikhwati fillah atau teman-teman sekalian yang sudah bergabung di live streaming KSI, silahkan yang ingin bertanya boleh. Kita masih ada waktu 4 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, jika tidak ada, mungkin kita minta closing statement ya dari ketum kita untuk mengakhiri sesi live streaming kita hari ini. Kepada ketum kita persilahkan. Untuk closing statement pada sore hari menjelang maghrib ini, laksanakanlah ibadah puasa pada tahun ini dengan penuh kesungguhan. Jangan lewatkan hal-hal baik ketika bulan Ramadan kali ini. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa hidup dan bertemu dengan Ramadan berikutnya, dan tidak ada yang bisa menjamin kita bisa menyelesaikan Ramadan kita kali ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
tetap tebarkan kebaikan, tetap lakukan kebaikan walaupun sekecil apapun itu selama bulan Ramadan, karena kebaikan kecil selama bulan Ramadan pahalanya tentu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Itu saja host dan moderator, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu satu pertanyaan dari Cynthia Khairani. Bagaimana cara menegur teman kita yang pacaran padahal sekarang bulan suci Ramadan? Mungkin ini bisa dijawab satu pertanyaan saja. Silakan. Oke. Virus pacaran atau marmut merah jambu dalam sebuah film ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan muda-mudi, tidak di muda-mudi saja. Ini sudah sampai ke kalangan semua kalangan lah. Tapi kita lihat teman-teman kita ketika Ramadan dia tetap pacaran. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ketika menemukan teman kita seperti itu, tentu harus ada pertama pendekatan dengan teman kita itu. Artinya ketika kita sudah berteman baik, komunikasi kita sudah baik dengan dia, kita baru bisa menyampaikan nasihat. Karena nasihat ini akan bisa sampai ke orang itu ketika dilakukan dengan cara-cara yang bisa kita sampaikan dengan cara yang baik, bahwa dalam Al-Quran dikatakan bahwa zina itu atau pacaran itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya bahwa orang yang pacaran itu sebenarnya dia tahu bahwa pacaran itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kelemahan imannya, dia mengingkari itu. Untuk itu, kalau saya secara pribadi ketika bertemu teman-teman seperti itu, sampaikanlah nasihat yang baik. Nasihat yang baik, jangan sampai menasihati dengan cara yang tidak baik. Karena ketika kita memberikan nasihat itu dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh lembut lembut, kita sampaikan bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang tahu cara komunikasi dengan temannya itu tentu kita sendiri ya. Nah, ketika teman kita seperti itu, dekati dulu, kemudian baru sampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan perkataan-perkataan yang baik, jangan sampai menyinggung. Tugas kita itu hanya menyampaikan, tetapi untuk orang itu berubah dengan apa yang kita sampaikan, itu tidak bisa kita menjamin, dan itu yang menjamin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kalau dari saya secara pribadi. Terima kasih akhirnya Ricky Suryananda yang telah memberikan jawabannya. Semoga Cynthia Khairani paham ya atas penjelasan yang telah diberikan oleh akhirnya Ricky tadi. Dan ikhwatibillah, mungkin itu saja sesi live streaming kita pada acara atau agenda kurma kali ini. Dan ini adalah agenda pertama kita di bulan suci Ramadan, dan insya Allah untuk besok kita juga akan melaksanakan kembali agenda kurma ini, dan semoga teman-teman yang sudah bergabung nanti bisa bergabung kembali pada agenda berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada ketum kita, akhirnya Ricky Suryananda, dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah bergabung. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat berbuka puasa, dan semoga kita senantiasa diberikan pahala dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sesi live streaming kita hari ini. Ana sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.